Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan seperti kalian lihat di sini ada requestan dari Pak Iwayan Sudirka ya. Di sini dia bilang, "Kak, coba review Japri Messenger, apakah layak untuk dikerjakan?" Oke, jadi kita langsung aja mungkin tanpa berlama-lama menuju ke pembahasannya. Sekarang kita udah di halaman untuk form registrasi untuk kalian daftar. Dan kalian daftar wajib menggunakan nama bisa salah-salan lah ya. Nomor telepon, yang jelas nomor telepon yang aktif. Karena nanti ada kode verifikasi OTP yang akan dikirimkan melalui WA kalian. Dan wajib pula untuk kita mengisi kode referral ini ya. Jadi kode referral ini bersifat wajib ya diisi, bahkan ketika dihapus itu tidak bisa untuk registrasi ya. Seharusnya untuk kode referral ini harusnya bersifat opsional saja, mau diisi boleh, tidak diisi pun tidak apa-apa. Kalau pemaksaan ini seringkali gue bilang kayak skema yang bau-baunya kayak ya gitu. Karena jadi kita tuh ketahuan kita ini atasannya siapa sih. Nanti mungkin kita punya anak-anak lagi ke bawah gitu ya. Mungkin tujuannya itu untuk ngasih makanan di atas atau nurun-nurunin ke bawah supaya kita juga bisa dapat makanan gitu ya. Menurut gua kode referral harusnya bersifat opsional, bukan sebuah kewajiban. Oke, lanjut ya. Di sini ada versi downloadnya dan lagi-lagi nih mereka pinter banget untuk naro iklan di dalam webnya. Jadi dapat ads juga, dapat keuntungan dari iklan ya. Setiap orang yang download tentunya akan memberikan sumbangsinya kepada yang punya website. Itu pinter banget ya. Jadi tadi kejanggalan pertama tadi ya udah kode referral yang bersifat wajib. Dan untuk download ini ada muncul iklan. Gue baru kali ini ketika download aplikasi ada iklannya gitu, agak oke gitu ya. Dan langsung aja kita klik download di bawah ini. Sebelum menuju ke aplikasinya, lagi-lagi di sini gue temukan adanya iklan ya di dalam website resminya. Ya, lagi-lagi ketika kalian klik websitenya, klik download aplikasinya, ada iklan di dalamnya. Tentunya membuat yang punya aplikasi dan website mendapatkan profit ya. Nah itu menurut gue ya sah-sah aja mereka mencantumkan iklan. Cuma kalau bisa jangan di atas gini lah ya, agak ngeganggu. Karena biasanya kalau kalian perhatiin deh, kalian buka website apa-apa pasti nggak ada iklan yang di atas ya. Nah sebenarnya apa sih ya Japri Messenger ini nih ya, kita lagi di dalam websitenya. Nah mereka ini bilang kalau punya fitur untuk chatting di sini ya. Terus juga ratingnya 4, penggunanya 100, testimoni segalanya gitu ya. Mitranya di sini Traveloka ya. Kemudian yang lain. Oke ya. Ini klaimnya dari mereka. Di sini ada pulsa, PLN, BPJS gitu ya. Jadi bukan cuma chatting-chattingan doang, tapi menyediakan jasa lainnya seperti kalian mungkin tahu ya, OVO gitu ya, terus juga mungkin lewat Tokopedia gitu ya untuk bayar pulsa, PLN, BPJS gitu ya. Mereka juga menyediakan jasa tersebut. Dan kalau gue cek untuk Whois-nya nih ya, untuk websitenya, mereka itu sudah terdaftar dari 2021. Oke. Ya, di bulan Desember. Jadi ini website sudah lama sebenarnya ya, dari 2021 bulan Desember. Oke, dan bertahan hingga saat ini. Ada juga YouTube-nya, gue nggak tahu tapi ini YouTube resmi atau enggak, soalnya nggak dicantumin di websitenya juga. Cuma YouTube ini juga udah nge-share tentang Japri Messenger 1 tahun yang lalu. Di sini tepatnya di 2021 di bulan Februari ya. Jadi aplikasi ini atau website ini sebenarnya udah lama. Di sini mereka punya sosial media nih di bagian bawah. Kita coba buka satu ya. Baik belibet. Ya, ini untuk Instagramnya dengan follower 10.000 sekian ya. Nah, kalau lihat ini kayaknya dulu ya, atau mungkin saat ini sudah bekerja sama dengan Japri Messenger atau gimana untuk e-com ini ya. Jadi ini masih ada beberapa postingan dari e-com kalau kalian lihat di sini.
Ini juga masih ikom ya, kalian bisa lihat sendiri ya, bisa meluncur sendiri. Masih ikom. Oke. Baru di sini nih mulai ngebahas ikom, masih ikom. Baru di sini nih kalau kalian lihat bajunya, tapi ini baju ikom nih ya. Oke. Ini juga kalian bisa lihat ya bajunya. Cuma dari 10.000 followers yang nge-like cuma 1. Ini menarik lagi nih yang mereka share ya. Ini dari Instagramnya ya. Cukup register, install aplikasi Japri, lalu bagikan link referensi Japri Messenger partner Anda ke 10 orang teman Anda yang ada di menu profil. Lalu edukasi ke 10 orang tersebut untuk melakukan hal yang sama. Artinya di sini kita wajib mencari orang lagi ya. Ngajak dan mengajak lagi. Followersnya yang like-nya dikit ya. Sering gue bilang beli followers boleh, tapi jangan lupa beli likes dan komennya juga supaya nggak terlalu jomplang. Terus ada sosial media lainnya, ada Facebook di sini. Ketika gue klik malah pergi ke atas ya. Intinya kalau emang nggak ada Facebook di sini, mending dihapus aja, jangan ditaruh di situ. Buka Instagram juga sama, di scroll lagi ke atas ya. Intinya kalau nggak ada Instagram, Twitter, mending nggak usah dipasang di sini. Terus ada LinkedIn sama, kalau nggak ada lebih baik nggak usah dipasang di sini. Cukup ini aja satu ya. Dan kalau kalian lihat di sini, mereka ngeklaim udah terdaftar ya di Kominfo, tapi di Kominfo hanya sebatas website aja ya. Jadi belum tentu kalau sudah terdaftar di Kominfo udah legal, udah aman gitu ya. Jadi Kominfo kan cuma sebatas website dan juga tidak langsung mengerucut tentang usahanya apa, terus juga transaksinya seperti apa. Jadi pasti ada kementerian dan lembaga terkait lainnya yang akan tentunya yang lebih tepat dan punya wewenang untuk memberikan izin itu. Jadi kalau cuma Kominfo doang kurang tepat di sini. Jadi kita langsung masuk aja dulu ya. Nah, ini menarik nih ya. Jadi nama banknya atas nama perusahaannya. Cocok. Oke, benar. Ini menarik nih ya. Ketika kalian top up untuk BCA, ini nama rekeningnya atas nama perusahaannya. Tapi ketika kalian top up melalui OVO, ini melalui Wandi, tadi CEO-nya ya. Tapi kayaknya selama pengalaman gue ya, kalian mau ke Tokopedia kek, mau OVO kek, mau Shopee, mau siapa gitu ya, nama dompet walletnya itu mau nama CEO kek, mau direktur kek, manajer utama kek, tetap nggak bisa ya dicantumkan seperti ini. Kenapa? Jelas ini akan langsung masuk ke kantongnya orang ini gitu ya. Jadi ini menyalahkan aturan sih menurut gue. Untuk Dana, wallet Dana juga sama atas nama Wandi. Untuk GoPay juga sama atas nama Wandi. Mungkin kedepannya bisa diganti ya atas nama perusahaannya juga ya. Karena kemarin gue juga OVO melalui PT apa, atau mungkin punya payment gateway kerjasama mitra yang lain. Jadi nggak langsung ke atas nama pribadi seperti ini. Ini agak sedikit janggal aja gitu. Bagian menu kebijakan privasi kalian buka tidak tersedia. Oke, ya, menarik lagi di sini. Syarat dan ketentuan kita buka nggak tersedia juga. Oke, menurut gua sebagai layanan pembayaran digital ini penting banget loh ya. Sekarang tiba-tiba handphone kita hilang, kemalingan. Terus orang bisa langsung akses masuk gitu ya. Kita punya OVO aja sekarang bisa ada pattern atau masukin PIN dan juga pakai sidik jari gitu ya. Tapi ini kebijakan privasinya aja nggak ada kejelasan ya. Jadi agak ngeri-ngeri sedep aja gitu naruh duit di sini. Walaupun begitu mereka punya banyak layanan di sini ya. Tapi kembali lagi, kalau gue pribadi lebih senang yang sudah ada dan sudah gue pakai bertahun-tahun, udah jelas gitu ya. Seperti tadi gue sebut OVO,
Tokopedia atau mungkin kalian Shopee ya, e-commerce lainnya yang menyediakan jasa pembayaran digital gitu ya. Dan walaupun memang umur aplikasi ini sudah 1 tahun, tapi ya ngelihat tadi beberapa kejanggalan bikin kayak was-was aja. Terus untuk di grup resminya bahkan modal 0 jadi Pajero. Tapi misinya kembali lagi ya, mengajak orang di sini. Terus belum termasuk bonus tim. Ya, tim dan orang. Intinya kita mengajak dan mengajak gitu ya. Bahkan kalau kalian beli lewat Shopee misalkan isi pulsa, kalian bisa dapat potongan harga. Misalkan pulsa yang harga 50.000, harganya 40.000. Kalian dapat cashback lagi. Nah, tadi untuk aplikasi Japri Messenger ini gue tidak melihat ada cashback itu yang tentunya membuat orang tertarik gitu ya. Jadi jangan cuma kita harus mengajak orang, tapi kita juga sebagai orang yang menggunakan aplikasinya di maintenance juga. Dikasih yang terbaik lah. Cashback itu tentunya buat penggunanya senang. Jadi jangan cuma kita dipaksa untuk kerja cari orang gitu ya. Tapi kitanya sendiri sebagai pengguna yang gak mengajak orang, gak dapat layanan apa gitu ya, cashback enggak, potongan harga juga tidak, ya pasti bakal lari ke e-commerce lain yang lebih menguntungkan. Pastikan kita sebagai orang akan membandingkan dong ya kan. Kalian aja beli GoFood, di sini lagi diskon, pakai yang ini aja, yang di sini lagi diskon, beli makan di sini aja, ya itu sudah wajar banget ya. Ya kalau emang perdagangan digital ya itulah ya. Perdagangan digital, semua orang bisa akses, transparan, harganya ada. Jadi kalau selisih harga sedikit, orang pasti bakal cari yang lebih murah ya. Itu konsekuensinya hidup di era digital saat ini. Dan mereka punya kantor ya di Makassar, Sulawesi Selatan di sini. Mereka klaim ini kantornya ya dengan papan nama ini, cuma nggak ada foto di dalamnya yang gue lihat di sini, jadi cuman foto tampak depan ini aja. Dan yang di grupnya juga yang dipamerin ini referralnya gitu ya. Jadi agak gimana gitu ya, karena tujuan aplikasi ini ada kan untuk memudahkan pembayaran, tapi yang ditunjukin nggak jauh-jauh dari ngajak orang dan referral. Contoh seperti tadi gue bilang ya, ini dunia digital, kita boleh membandingkan market di sini harganya berapa ya, kita boleh pakai ilmu kita sebagai tentunya mencari harga yang terbaik, arbitrage di sini ya. Kalian contoh lihat nih ya, berapa harga di sini dan gue bandingkan dengan OVO ya. Untuk 10.000 di OVO 11.000, di Japri 11.900, oke, 900 rupiah lebih tinggi. 15.000 OVO di sini 16.160 untuk Japri. 25.000 di OVO 24.400, di Japri 25.764. Jadi harganya lebih murah di OVO dibandingkan di aplikasi Japri ya. Tentu aja kita pasti bakal milih harga yang termurah ya, tanpa munafik. Gue sendiri pun akan compare, walaupun ada OVO tadi di Tokopedia misalnya lagi ada cashback, gue bakal pilih di Tokopedia. Atau di Shopee lagi ada cashback promo, pasti gue lari ke Shopee ya. Intinya orang akan mencari harga yang lebih murah. Jadi kalau dipasarkan harga lebih tinggi, tentunya ya konsekuensinya bakal sepi. Makanya juga gue bilang ya lakukan promosi untuk aplikasi Japri Pay kalau emang pengen dikenal. Dan juga harganya ya kalau bisa ya bersaing juga lah dengan kompetitor yang udah ada, yang udah lama, dan apalagi kayak udah jelas terpercaya lah ya. Dan banyak hal tadi yang gue udah bahas juga untuk Japri Pay yang agak punya kejanggalan gitu. Nah, di sini lucunya lagi ya, kan dia bilang Japri Messenger ini adalah pembayaran digital, tapi mereka ngeklaim sendiri, kami tidak mendidik Anda untuk jadi penjual pulsa, kuota, atau token, dan lain-lain. Lah ini berarti aplikasi lo tidak mendidik yang punya aplikasi untuk menjual itu dong. Jelas-jelas barang-barang yang lo jual kan
ya tadi ya, pulsa, BPJS, tiket pesawat, tiket kereta dan lain-lainnya ya. Tapi buat penggunanya dididik sebagai pembisnis gitu ya. Lucu aja kayak OVO tidak menyarankan sebagai penggunanya untuk sebagai penjual pulsa segala macam, tapi sebagai pembisnis. Jadi OVO sendiri adalah sebuah perusahaan ya. Tentunya dia juga punya bisnis. Besoknya mau buka bisnis apa lagi, tapi penggunanya disuruh berbisnis lagi sama OVO-nya. Jadi agak ngejelimet ya bun. Sini dibilang juga nih, kami juga memaksa agar Anda bisa dapat reward gratis HP Yamaha NMAX, Honda Brio, Mitsubishi Pajero dan lain-lain gitu ya. Aduh. Nah, di sini mereka juga bilang sudah legalitas ya, PT Japri Pay Nusantara nih. Mereka memberikan NIB-nya ya di Makassar. Lagi-lagi skala usahanya usaha mikro, udah berasa UMKM pokoknya. Tapi yang mereka tampilkan cuma halaman depannya nih. Lampiran belakangnya untuk ngecek KBLI-nya nggak ada di sini. Nah ini ya untuk lampiran lengkapnya, PT Japri Pay Nusantara. Oke, usahanya mikro tadi ya. Dan ini dia yang gue tunggu-tunggu untuk ngecek lampirannya. Oke, lagi-lagi banyak sekarang perusahaan-perusahaan nakal yang punya NIB di-share ke media gitu ya. Padahal itu bukan izin. NIB tuh layaknya kalian punya KTP, cuma sebagai identitas kalau kalian punya usaha. Untuk izinnya, kalian lakukan lagi dong permohonan untuk izinnya. Misalkan kalian ingin mengendarai motor, kalian udah punya KTP, abis itu kalian ngendarain motor, jelas kalian salah, jelas kalian melanggar, karena kalian gak punya izin untuk mengendarai motor dalam bentuk SIM. Ya seperti itu juga, udah bikin NIB, izinnya juga diurus. Jangan ucuk-ucuk cuma punya NIB, tapi izinnya diem-diem aja gitu ya. Itu juga udah salah gunakan ya, udah salah kaprah. Nah di sini ternyata lampirannya itu mereka punya pedagang hasil peternakan, rumah, minuman dan atau kafe di sini ya. Terus ada pedagang eceran. Oke. Terus pedagang eceran atas dasar balas jasa fee atau kontrak. Terus baru di sini ada telekomunikasi YTDL dan aktivitas pemrograman komputer lainnya. Oke, ya. Jadi kalau yang ini jelas ini usaha bisa dibilang usaha kecil atau masuk ke kelompok mikro lah ya. Dan risikonya pun kalian lihat rendah di sini. Oke gitu ya. Tapi kalau kita nih masih ke bawah lagi ada lagi nih. Nah, di sini nih. Web atau platform digital dengan tujuan komersil, perdagangan eceran piranti lunak software, aktivitas penunjang energi listrik ya, tenaga listrik. Oke. Dan masuknya klasifikasinya rendah. Oke. Dan lagi-lagi cuma ada NIB di sini. Izinnya mana gitu kan, pertanyaannya sering gue tanya. Jadi jangan cuma dilampirkan ini aja gitu loh, halaman depannya doang, tapi lampirannya juga ditampilkan supaya semua orang bisa jelas gitu ya. Sebenarnya usahanya bener gak sih, sebenarnya KBLI-nya bener gak sih gitu. Jangan buka PT Yayasan Bakti Sosial gitu ya, ternyata di dalamnya usahanya bengkel, padahal berjalannya adalah investasi jasa keuangan gitu kan. Itu juga udah nggak nyambung gitu loh. Jadi ya semoga jangan disalah artikan ya buat orang-orang yang awam dan tidak begitu paham tentang NIB dan izin. Ya mungkin itu aja untuk pembahasan dari Japri Messenger untuk gue pribadi. Tentunya harga pertama ya. Jadi ketika kalian menjadi sebuah developer sebuah aplikasi ya, apalagi era digital saat ini, kalian tunjukin juga keunggulan dari aplikasi kalian itu apa gitu. Kalau aplikasi kalian sama dengan aplikasi yang sudah ada, bahkan dilihat harganya lebih tinggi daripada aplikasi yang ada, wah jelas dong sifat dasar manusia yang kompetitor dan milih, apalagi emak-emak cari yang lebih murah gitu ya. Jadi kalau
Ya, tadi ada beberapa kejanggalan juga ya. Kalau gue sih lebih baik yang sudah ada saja ya, sudah terjamin juga, sudah punya NIB dan izin gitu ya. Jadi ya buat apa untuk Japri Messenger ini? Toh tadi juga ternyata kita wajib untuk membangun relasi bisnis dan mitra-mitra lainnya di teman-teman kita untuk kita ajak masuk ke dalam aplikasi ini. So mungkin itu aja untuk pembahasan ini, tapi balik lagi kepada kalian. Kalau kalian pemain ya silahkan, tapi buat orang awam mending jangan ya. Dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.